warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ahyi qalbi wa saddid lisani bi haqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka taufiq wa ridha wal istiqamata fil aqwal wal a'mal wal i'tiqad ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati sahibul bait Bapak Rusli Nasution beserta keluarga besar, saya hormati Mas Supandi serta para ustadz yang hadir dari Ar-Rahmah Islamic Center, keluarga besar Hasan Abbas Musi, juga dari kawan serta keluarga dari almarhum Bapak Hari Pembantu, para adik-adik yang insya Allah mudah-mudahan beliau-beliau ini menjadi asbab doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sebenarnya inti dari hari ke-7 ini adalah mendoakan daripada almarhum. Sebenarnya tausiah ini tambahan. Tausiah tambahan hanya mengingatkan diri kita masing-masing untuk persiapan menuju ke akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara masalah kematian ini, kematian tidak bisa ditunda. Kadang-kadang orang tidak sakit pun kalau memang sudah waktunya dia sudah mati. Tidak ada lagi yang bisa menunda daripada ajal. Allah katakan dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal telah datang, tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin diundur walaupun hanya sesaat. Dan itu waktu yang sudah pas Allah kasih sama kita, yang tidak bisa dirubah. Para ulama menyebutkan yang takdir itu kematian, kemudian daripada rezeki kita dan jodoh kita. Maka takdir itu pokoknya harus diridhoi dan diterima. Karena kita terima ataupun tidak, takdir itu pasti akan jalan terus. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini Allah kasih kita kesempatan untuk sama-sama hadir mendoakan daripada almarhum. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kalau seandainya lihat di dalam Al-Quran, kita ingin berhasil dan cita-cita kita harus tinggi. Karena itu cita-cita yang harus kita tanamkan di dalam hati, cita-cita supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Saya waktu itu kaget dengan satu anak kecil. Ini anak kecil saya jumpai dan saya tanya, cita-cita kamu mau jadi apa nak? Dia jawab ke saya, yang saya tidak pernah terpikirkan sama sekali. Jawabannya apa? Cita-cita saya mau semua orang masuk surga. Anak kecil gitu. Saya bilang subhanallah, orang tua pun tidak mungkin pikirannya seperti ini. Sebenarnya cita-cita paling tinggi nih, saya tidak pernah terlintas dalam pikiran saya seperti ini cita-cita yang sesungguhnya. Jadi saya bilang masya Allah, betul-betul. Memang cita-cita kita itu harus seperti itu. Kita inginkan semua orang masuk surga. Bukan hanya diri kita, pasti saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita semua inginkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, surga itu ghaliyah, surga itu mahal. Tidak dimasuki kecuali dengan amal, kecuali dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Allah katakan dalam Al-Quran, ternyata masuk surga ini bukan hanya hubungan kita dengan Allah Ta'ala yang harus kita jaga. Kita harus jaga hubungan kita dengan sesama. Dan itu yang paling penting. Saya ketika membaca dari apa yang disebut dengan takwa, ternyata takwa itu tidak sekedar orang yang tahajudnya lama, orang yang pikirnya banyak, orang baca Qurannya setiap hari. Ternyata takwa yang saya baca dalam Al-Quran, Masya Allah, itu lebih banyak menjelaskan tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin."
kejarlah daripada pengampunan Allah, kata Allah Ta'ala. Wa jannatin, dan kejarlah surga. Jadi kita disuruh kejar surga sama Allah. Sekarang ini banyak orang galau dengan sesuatu yang sudah dijamin, tapi tidak galau sesuatu yang tidak dijamin. Sesuatu yang sudah dijamin itu rezeki. Jadi tidak perlu kita terlalu banyak galau, ikhtiar semampu kita, kemudian pasrahkan kepada Allah. Tapi yang perlu kita galaukan adalah sesuatu yang tidak dijamin. Apa yang tidak dijamin? Surga. Surga itu tidak dijamin buat kita. Maka itu yang harus kita galaukan setiap hari. Saya ini masuk surga atau tidak? Kalau seandainya perihal masalah yang sudah dijamin sama Allah, ngapain kita terlalu banyak galau di dalamnya? Di situ Allah katakan, kejarlah surga yang luasnya ardu as-samawati wal ard, luasnya seperti langit dan bumi. Diperuntukkan buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Allah kasih siap itu buat orang yang takwa kepadanya. Baik, sifat takwa Allah jelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang berani infakkan hartanya di waktu lapang, di waktu sempit. Ya mungkin kalau orang di waktu lapang ada uang, ya kasih infak itu ya mudah-mudah saja, gampang-gampang saja. Tapi kalau lagi susah, infak uang sulitnya luar biasa. Di situ ada, saya ketika dengar dari guru kami, mumpung miskin sedekah yang banyak. Mumpung miskin sedekah yang banyak. Terkadang orang miskin itu pahalanya lebih besar ketimbang orang kaya yang sedekah. Karena orang miskin itu sedekahnya uangnya sedikit, yang dia keluarkan itu kasihan mungkin setengah dari hartanya. Kata guru kami, misalnya dia punya uang 100.000, ini orang miskin punya uang 100.000. Tiba-tiba ada yang minta uangnya dia. Ini kebiasaan kami kalau di pondok. Kalau di pondok pesantren kita dikirim uang 100.000, kawan butuh 50.000. Ya mau tidak mau kita kasih. Harta kita cuma 100.000 ini. Tapi karena dia minta 50.000, setengah harta saya sudah berikan kepada dia. 50%. Baik, kalau seandainya sudah kaya, punya uang 1 M, berani tak kasih 500 juta? Kan pikir panjang, tidak mungkin saya kasih. Jadi padahal orang yang punya 1 M itu, orang yang punya 1 M, mentoknya dia kasih itu 1 juta. Ya kalau banyaklah taruhlah 5 juta. Tidak mungkin dia kasih 500 juta. Subhanallah, yang lebih. Jadi kalau dari nilai paling banyak nilai uangnya adalah orang kaya ketika sedekah. Tapi ternyata nilai pahala yang lebih besar adalah orang miskin. Justru itu hadirin yang dimuliakan Allah, penyesalan paling banyak ketika orang di akhirat itu di dalam Al-Quran Allah sebutkan adalah orang yang ketika menyesal dirinya kenapa tidak infak ketika di dunia. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan hartamu sebelum datang kematian. Kalau sudah mati, fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya engkau tunda ajalku, jangan dulu mati sekarang, maka aku akan sedekah dan aku akan amal saleh, aku akan melaksanakan ketaatan. Kata Allah, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak mungkin mengakhirkan, menunda ajal ketika sudah datang waktunya. Menyesal. Justru itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita punya kita infakkan di jalan Allah taala. Apa yang kita punya, dan tidak ada istilah ahli sedekah itu jatuh miskin. Dan kita tidak dapat di ahli sejarah itu kalau ahli sedekah jatuh miskin. Yang paling banyak jatuh miskin itu yang pelit. Orang Gorontalo bilang menggili, bakhil, kikir, luar biasa. Nah ini tidak mungkin bisa dapat daripada keberkahan dalam rezekinya. Jadi sifat yang pertama adalah orang takwa itu adalah yang selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, persiapan mau masuk surga. Karena kita orang ingin semuanya masuk surga. Sifat takwa yang kedua ini masih hubungan muamalah juga antar manusia. Kalau tadi juga antar manusia, tidak ada hubungan dengan Allah itu. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaib, orang yang selalu menahan emosi. Ternyata yang selalu menahan emosi termasuk daripada takwa kepada Allah. Dengan dia menahan emosi berarti di sini sifat takwa ada sama dia. Tidak marah. Ya sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu kisah Imam Ali Zainal Abidin, ya Ibn al-Husayn bin Ali, beliau pernah anaknya itu tidak sengaja, ada pembantunya, budaknya dia waktu itu masih pakai hamba sahaya, tidak sengaja air panas jatuh ke anak bayi waktu itu, sampai terkelupas daripada kulit si bayi tersebut karena terkena air panas. Ketika itu Imam Ali Zainal Abidin marah. Ya memang Imam Ali Zainal manusia, kita orang ini emosi tidak bisa kita hilangkan, tapi kita bisa kontrol. Marah Imam Ali Zainal Abidin, si budak ini langsung membacakan ayat tadi.
wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang selalu menahan emosi. Langsung kata Imam Ali Zainal Abidin, wa qad qadamtu ghaidhi, aku telah menahan emosiku. Kata budak ini, wal 'afina 'anil nas, dan orang yang selalu memaafkan orang lain. Wa qad afawtu anka, saya telah maafkan kamu, kata Imam Ali. Langsung dibaca ayat terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kata Imam Ali Zainal Abidin, anta hurrun liwajhillah, kamu sekarang bebas, tidak jadi budak lagi. Bayangkan bagaimana akhlaknya para salihin sampai seperti itu. Itu Imam Ali Zainal Abidin sholatnya setiap hari 1000 rakaat sehari semalam. 1000 rakaat, ya bukan 100 saja kita tidak mampu 100 rakaat tiap hari. Ini sehari semalam, jadi dikumpul semuanya 1000 rakaat yang beliau lakukan. Dan beliau setiap hari berinfak di jalan Allah, tidak ada yang tahu. Infaknya beliau gak ada yang tahu. Sampai-sampai kota Madinah itu setiap malam kedatangan tamu tak diundang, tidak tahu siapa. Datang Imam Ali Zainal Abidin hanya ketuk pintu rumahnya mereka satu persatu, ditaruh gandum kemudian pergi. Tidak ditahu sampai meninggal Imam Ali Zainal Abidin baru ketahuan. Oh ternyata yang sering kasih makanan gandum kepada kita di depan rumah itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Ditahu dari mana? Ditahu nanti setelah meninggal sudah tidak ada lagi yang antar makanan. Ditahu nanti ketika dimandikan jenazahnya Imam Ali Zainal Abidin ternyata ada bekas hitam di pundaknya, sehingga kata mereka inilah beliau yang selalu mengantarkan makanan kepada kita. Subhanallah, ini orang-orang saleh yang mana hati mereka takwa kepada Allah, infak, menahan emosi. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, selalu memaafkan orang. Sifat orang saleh memaafkan orang. Ngapain dendam? 60-70 tahun habis game kita ini. Game over. Meninggal dunia, ngapain simpan dendam? Pokoknya maafkan. Sameh ala man asa ilaik. Maafkan semua orang yang menyakiti kita. Disebutkan dalam riwayat orang yang selalu memaafkan orang lain nanti di hari kiamat Allah akan bantu. Misalnya kita mau masuk ke dalam surga, dituntut sama ada satu orang yang mungkin kita pernah berbuat salah sama dia, kita lupa minta maaf, kita sudah tidak tahu orangnya di mana. Ketika kita sering memaafkan orang lain ketika di dunia, kita mau masuk surga. Maka orang ini yang nuntut, dia bilang, wahai Allah, ini fulan, dia selalu menyakiti saya di dunia. Dia belum minta maaf ke saya, dia pernah mengambil hak saya. Maka di situ langsung ya yang disampaikan oleh beliau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia tuntut, dia bilang, wahai Allah, ini orang sering mengambil saya punya hak. Akhirnya kata Allah Taala, wahai fulan, apakah kamu mau ambil pahalanya dia dan diberikan kepada kamu sesuai dengan hak yang kamu tuntut, atau aku berikan kamu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bilang, ngapain cari pahala? Ngapain saya ambil pahala dari dia? Lebih baik saya pilih rumah yang di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dibantu sama Allah, dihandle sama Allah, dibela sama Allah, karena dia selalu memaafkan orang lain ketika di dunia. Ada satu kisah Imam Ali satu sahabat Nabi Muhammad, Rasulullah lagi duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba ada yang masuk dari pintu masjid. Kata Nabi Muhammad, yang masuk dari pintu sana dia ahli surga. Masuk sahabat yang tidak terlalu terkenal, biasa-biasa amalannya. Dia kalau datang di majelisnya Nabi paling belakang. Dan kalau mau dilihat, ya Allah, tidak ada keistimewaan daripada amalan. Hari kedua Nabi bilang, yang nanti masuk dari pintu sini adalah ahli surga. Masuk orang yang kemarin sama. Hari ketiga juga Nabi bilang demikian. Akhirnya ada satu sahabat, tidak salah, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Akhirnya dia bilang, subhanallah, sudah, saya akan pergi di rumahnya dia untuk bertamu. Ingin tahu apa sebenarnya amalan dari satu sahabat ini Ansar, dari amalan dia yang istimewa sehingga Nabi bilang dia itu ahli surga. Maka hadzal rajul, dia berdiri dan pergi ke rumah tamu itu, kepada orang yang ahli surga yang dikatakan oleh Nabi. Dia beralasan, si Abdullah bin Umar, dia bilang, wahai fulan, wahai Ansar, saya boleh tidak nginap di rumah kamu? Dia bilang, ahlan sahlan, boleh. Soalnya saya lagi tidak ada masalah dengan saya punya bapak. Padahal tidak ada masalah. Ini cuma ingin cari tahu amalan apa yang dimiliki oleh Ansar di dalam rumahnya sehingga Nabi bilang dia ahli surga. Akhirnya singkat cerita, sudah di dalam rumah dia cari tahu. Bangun tahajud yang bangun duluan Abdullah bin Umar. Bukan orang yang dikatakan sama Nabi ahli surga. Bangun tahajud saja saya duluan. Gimana ini orang kata Nabi ahli surga kok tahajudnya saya duluan? Dilihat lagi baca Qurannya biasa-biasa, zikirnya, puasanya biasa, tidak ada yang spesial. Sama dengan sahabat lain, malah sahabat lain lebih hebat daripada dia.
Subhanallah, akhirnya sudah mau pulang Abdullah bin Umar. Dia bilang, Fulan Ansari, saya mohon maaf, saya jujur kepada kamu, saya datang ke sini sebenarnya hanya ingin memata-matai amalan kamu. Karena Nabi bilang kamu ini ahli surga. Tapi ya Allah, jujur, selama 3 malam saya di sini, saya tidak pernah mendapatkan amalan kamu yang spesial, yang mantap, yang paling hebat. Semuanya sama dengan sahabat yang lain, malah mereka lebih hebat daripada kamu. Akhirnya kata Ansari ini, nah betul, saya memang amalan saya biasa-biasa. Nabi SAW sampaikan saya ahli surga. Dia bilang iya. Alhamdulillah kata Ansari, saya punya satu amalan, mungkin amalan ini tidak ada yang tahu, ya, kecuali Rasulullah ketika mendapatkan kabar dari Allah. Amalan saya apa? Setiap kali saya sebelum tidur, saya maafkan semua orang yang menyakiti saya. Saya maafkan orang yang pernah berbuat salah kepada saya. Saya maafkan semuanya. Tidak ada di dalam hati saya dendam kepada mereka. Saya maafkan dalam hati saya, sehingga saya tidur dalam keadaan tidak sama sekali membenci daripada saudara-saudara yang pernah menyakiti saya. Ini amalan yang tinggi. Ya, artinya kalau mau dipikir gampang bilang memaafkan, ya, tapi prakteknya luar biasa sulit. Ya, satu kisah terakhir, ada satu Imam Ali Zainal Abidin, sama juga beliau waktu itu sholat di masjid. Tiba-tiba ada satu orang datang ke masjid, sholat di dekatnya Imam Ali Zainal Abidin. Habis sholat, ini orang keluar dari masjid. Ketika keluar, sudah mau dekat pasar, ini orang pegang kantongnya. Dia bilang, mana uang saya ini? Gak ada. Astagfirullah, kayaknya ketinggalan di masjid. Akhirnya ini orang langsung lari-lari ke masjid. Sampai di masjid dia lihat ternyata sudah gak ada orang lagi kecuali Imam Ali Zainal Abidin. Dan dia tidak tahu siapa Imam Ali Zainal Abidin. Hanya dengar nama, tidak tahu wajahnya. Dia bilang, oh ini yang ngambil uang saya. Ini Imam Ali Zainal, ini orang ini yang ambil uang saya. Dia bilang, hei kamu jangan pura-pura sholat. Tadi saya sholat di samping kamu, saya tahu kamu yang ambil uang saya. Ya, namanya orang khusyuk itu dia dengar apa yang disampaikan, cuma dia tidak paham. Itu tanda orang khusyuk. Akhirnya dia mungkin dipikir ada orang yang butuh sama dia cepat sholat. Sudah selesai sholat, kata Imam Ali Zainal Abidin, kenapa kamu? Dia bilang, sudah jangan pura-pura, kembalikan uang saya. Ya. Apa namanya? Dia bilang, sudah kembalikan. Dia bilang, uang apa? Sudah jangan pura-pura, kembalikan uang saya. Saya mau minta saya punya uang. Ya, ketika itu kalau tidak salah 100 dirham, ya kita sudah taruhlah 10 juta. Dia bilang, mana kembalikan? Dia bilang, sudah tidak ada uang apa? Dia bilang, sudah jangan pura-pura. Kata Imam Ali Zainal, iya sudah, saya akan kembalikan uang kamu. Yang penting kamu jangan teriak di masjid. Dia bilang, ya sudah, oke, ayo cepat kembalikan. Akhirnya Imam Ali Zainal Abidin memegang tangannya dan dibawa ke rumahnya, keluar dari masjid kemudian ke rumahnya. Sampai di rumahnya Imam Ali Zainal Abidin, dia ambil uang 10 juta, dia kasih kepada orang yang menuduhnya mencuri. Dia bilang, ini uangnya, mohon maaf saya sudah mencuri uang kamu. Dia bilang, awas kamu curi-curi lagi uang orang. Kata Imam Ali Zainal Abidin, dia tolong maafkan saya. Sudah diambil sama orang ini yang menuduh Imam Ali. Kemudian dia pergi. Sampai di pasar dia bayar hutang, dia tunaikan hutang-hutangnya, dia belanja keperluan. Setelah itu dia pulang ke rumah. Sampai di rumah, istrinya tanya, dari mana kamu? Junun, gila. Ente dari mana seharian penuh tidak kelihatan? Kata suaminya, saya belanja, saya bayar hutang. Dia bilang, bayar hutang pakai uang apa? Ya tadi kan uang 10 juta apa saya bawa dari rumah. 10 juta dari mana? Ini uang kamu ketinggalan di rumah. Uang kamu tidak bawa. Uang kamu sekarang lagi di rumah. Kamu pergi tanpa bawa uang sama sekali. Dia bilang, ya Allah, berarti saya sudah tuduh orang di dalam masjid tadi. Saya pikir saya bawa uang ke masjid, ternyata saya tidak bawa uang. Akhirnya dia ambil uangnya di rumah, kemudian dia lari ke rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Sebelum sampai di rumahnya Imam Ali, dia tanya sama tetangganya Imam Ali Zainal Abidin, wahai tetangga, kamu tahu tidak itu rumahnya siapa? Dia bilang, kamu tidak tahu itu rumahnya siapa? Dia bilang, tidak tahu. Itu rumahnya Imam Ali Zainal Abidin ibn al-Husain. Ya Allah, cicitnya baginda Nabi. Iya, itu cicitnya baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia gemetar dan dia ketuk pintu rumahnya Imam Ali Zainal Abidin. Dibuka sama Imam Ali, ditanya, kenapa kamu? Dia bilang, wahai Imam, saya mau minta maaf. Minta maaf apa? Saya sudah tuduh kamu tadi mengambil uang saya. Apa jawaban Imam Ali Zainal Abidin? Saya sudah maafkan kamu sebelum kita keluar dari masjid tadi. Artinya sebelum saya kasih uang, kamu pas lagi tuduh saya di masjid mencuri uang kamu, saya langsung maafkan, tidak ada sama sekali dendam kepada diri kamu. Subhanallah.
Akhirnya kata orang ini, kalau begitu wahai imam, hatimu sangat lembut dan tolong terima uang saya ini yang tadi saya ambil dari kamu. Ini uang saya kembalikan. Apa jawabannya Imam Ali Zainal Abidin? Nahnu ahlul bait. Kami adalah keluarga Nabi. Jikalau sudah memberikan, tidak mungkin kami ambil lagi. Kira-kira tuh orang tuduh sama kita tuh curi, kasih uang cuma-cuma 10 juta, mau atau tidak itu kira-kira? Zaman sekarang masih ada makhluk model begini? Gak ada lagi sudah. Ini hati yang bersih. Nah, subhanallah. Hati yang luar biasa, hati orang saleh. Nah, ini yang sifat takwa yang disebutkan. Kan guru kami Al-Imam Muhammad bin Abdullah, beliau keluar dari masjid. Kurang lebih dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah itu 100 meter. Di Yaman ini, di Yaman. Ketika beliau keluar, guru dari Habib Umar bin Hafid. Akhirnya ketika beliau keluar, sampai di setengah perjalanan orang caci maki. Dia bilang, kamu ini penipu, kamu ini tukang kasih dia amal, kamu ini begini, riak kamu ini, pembohong kamu dicaci maki, dibilang anjing dan lain-lain. Ini Imam Muhammad dibilang, ya Allah, dia hanya senyum dan dia bilang jazakumullah khair. Sampai di rumah, ini beliau menangis. Ditanya sama anaknya, wahai Abah, kenapa Abah menangis? Dia bilang, wahai anakku, tadi Abah dicaci maki di jalan. Terus Abah sudah maafkan dia. Terus kenapa Abah masih menangis? Dia bilang, Abah menyesal. Sempurnanya pemaafan Abah itu nanti ketika sudah di dalam rumah. Sempurna pemaafan. Artinya ketika dicaci maki saya sudah maafkan, tapi masih ada sedikit-sedikit itu. Ada kan, kita kena itu ya. Jadi sempurnanya saya menyesal. Kenapa? Saya itu sempurnanya pemaafan ketika di rumah. Jadi mereka itu terlambat memaafkan orang menyesal. Bersihnya hati itu menyesal mereka terlambat. Subhanallah. Kalau kita nyesal, kenapa dimaafkan ya dia? Nyesal sekali saya maafkan sama dia. La ilaha illallah. Memang subhanallah. Ada hati orang-orang saleh luar biasa. Ya, kemudian Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat orang takwa itu selalu berbuat baik. Saya baca tafsir mengenai masalah muhsinin. Ternyata beda ketika Allah memuji, Allah mencintai orang yang muhsin. Muhsin itu bukan ahlul khair. Jadi ahlul khair itu orang yang selalu berbuat baik. Misalnya dari teman kita memberikan makanan, misalnya kalau di Gorontalo kuah bugis, ya, tetangganya kasih kuah bugis, besoknya dia balas kuah sup misalnya. Jadi saling memberikan kebaikan, ya. Itu namanya ahlul khair, ada kebaikan, dan itu namanya baku balas kalau bahasa kita. Saling balas-balasan kebaikan. Itu bukan muhsinin, tapi muhsinin yang sesungguhnya berbuat baik kepada orang yang tidak pernah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik kepada orang yang bahkan menyakiti kita. Itu yang disebut dengan al-muhsinin. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Ketika ada orang mencaci maki mereka, diantarkan hadiah di rumahnya. La ilaha illallah. Ya, paling tidak kita tetap dapat pahala dua-duanya. Cuma yang paling tinggi adalah al-muhsinin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Insyaallah mudah-mudahan kita semakin semangat lagi mempersiapkan diri untuk menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, mengikuti daripada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW, mengikuti para guru kita, orang-orang saleh yang dekat dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan doa-doa kita yang kita bacakan tadi dari surat Yasin, dari doa tahlil, dari membacakan zikir dan wirid, kita hadiahkan kepada almarhum insyaallah menjadi amal kebaikan daripada almarhum insyaallah, dan makanan yang diberikan ini insyaallah dinilai sebagai sedekah yang dipahalanya insyaallah diberikan kepada almarhum insyaallah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.